Hey man, it's been a while. Yeah, it has been a while. How's life? Well, I've been feeling a little bit down lately. Really? I've always thought that you were a bright and cheerful person. What happened? I don't know. I don't have the drive to do anything productive these days. Hmm. Would you like several tips? I felt that way before, so maybe I could help. Sure, that would be very helpful. Maybe you should try watching motivational speech videos. It usually helps me to stay motivated. I watched those yesterday, but I don't think they did anything. I think the main cause is my lack of social interaction. I feel very unmotivated since I don't have the time to interact with my friends. I see. But this is the 21st century. There are a lot of apps that could help us communicate. Have you tried video calls? You can always use FaceTime, Zoom, and many other platforms to keep in touch with your friends. Although you may want to try Zoom first. I think it's the best. Well, I haven't tried it yet, but I think that might work. Hmm. Do you want me to help you set it up? No thanks. I think I can manage. I don't want to bother you more than I should. Oh, it's fine. My friends and I are going to meet up anyway. You should join us. I will send you the link later. Okay, thanks. Hai, ada apa nih? Tumben ngajak kumpul. Iya nih, kita lagi pada pengen cerita-cerita, butuh solusi juga. Oh, emang kalian pada lagi kenapa nih? Kok muka kalian lusuh banget? Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya selama ini aku nggak termotivasi. Sama aku juga. Emangnya keseharian kamu kayak gimana, Je? Aku sih selama ini main game terus dari pagi hingga pagi. Jadi aku jarang tidur, kepala aku sering sakit karena lihat layar, konsentrasi pun susah. Kayaknya kalau kayak gitu kamu kena gejala gambling disorder deh, Ji. Kalau kamu gimana, Vince, kesehariannya? Kalau keseharian aku selama pandemi sih main HP terus. Apalagi kalau lepas dari HP aku jadi khawatir. Terus aku juga lebih mengutamakan HP daripada segalanya. Jadinya aku jarang belajar, buka buku pun enggak. Akibatnya sekarang mata aku juga sering sakit karena lihat layar HP terus. Kalau gitu, kemungkinan kamu kena gejala nomofobia deh, Vincent. Ada yang tahu nggak sih gimana cara ngatasinnya? Kalau untuk gambling disorder, cara yang paling efektif sih tetapin batas waktu untuk bermain dan patuhi jadwalnya. Serta jauhi ponsel dan gadget lain dari kamar tidur, supaya kamu gak bermain hingga larut malam. Kalau untuk nomofobia, lebih baik tidak mengakses ponsel menjelang waktu tidur agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik dan cukup. Terus matiin notifikasi atau wifi sehingga tidak menerima panggilan dan untuk membatasi penggunaan HP. Susah banget ya. Iya benar, susah. Tapi kita semua juga harus coba supaya nggak keterusan. Oh iya, ini biar kalian tahu aja sih. Sebenarnya gaming disorder juga menyinggung hedonisme tahu. Hah? Gimana? Apa hubungannya? Iya, jadi kalau kalian main game kebanyakan, kalian akan menghamburkan banyak uang untuk game itu, entah beli uang game atau peralatan game. Benar, jadi kita tuh secara tidak langsung akan menghamburkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu atau nggak urgent, tapi hanya untuk mengejar kesenangan sementara. Iya sih, bener kata kamu. Oh iya, katanya gejala ini ada hubungannya sama lingkungan sekitar ya? Bener, soalnya kan kalau HP kalian rusak atau chargernya rusak, apa yang kalian lakukan? Ya, pasti dibuang lah. Nah, itulah yang buat lingkungan kita kayak sekarang. Banyak banget sampah, terutama dari sampah-sampah handphone. Oh, gitu ya. Jadi ternyata gejala modernisasi ini nggak cuma berpengaruh ke kesehatan fisik ataupun mental, tapi ke lingkungan juga. Iya, bener banget. Emangnya kondisi lingkungan kita kenapa sih? Kondisi lingkungan kita saat ini tuh buruk banget. Banyak sampah yang masih dibuang sembarangan dan sulit untuk didaur ulang. Banyak polusi udara, global warming, dan lain-lain. Belum lagi nih ya, masih banyak pabrik yang menerapkan kegiatan industri berlebihan. Terus limbah dari mereka itu mencemari lingkungan banget, karena limbah mereka ada dalam jumlah yang sangat banyak dan gak disaring. Iya, nah asap dari pabrik tersebut juga bisa menyebabkan tidak hanya polusi udara, tetapi global warming juga. Ya, global warming ini itu tuh parah banget loh dampaknya. Bisa bikin perubahan iklim secara ekstrim. Terus bisa membawa penyakit seperti kanker kulit juga dari sinar mataharinya.
Apalagi global warming dapat menyebabkan es kutub mencair loh. Aku khawatir beruang kutub dan penguin gak ada tempat tinggal lagi kalau gini caranya. Nah, maka dari itu, aku sama si Bianca udah nyiapin sesuatu berupa poster nih. Oh ya? Mana posternya? Wah, keren ya. Kan kalian udah buat poster nih. Enaknya diapain ya? Kenapa nggak kita semua panjang poster untuk menyadarkan banyak orang, terutama pekerja pabrik, untuk berhenti kegiatan industri berlebihan, dan ayo lakukan langkah-langkah yang ada di poster untuk menyelamatkan bumi ini. Boleh tuh. Just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. We love the Earth, it is our planet. We love the Earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub. Hey guys, kalau ngomongin tentang menyelamatkan bumi, akhir-akhir ini masih banyak loh tindakan yang berkaitan dengan merusak bumi melalui minyak bumi. Iya, bener banget. Masih banyak orang yang menggunakan minyak bumi secara berlebihan. Padahal minyak bumi itu kan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Iya, benar. Mereka juga masih pakai tanpa peduli akan dampaknya terhadap lingkungan. Kalian tahu nggak sih fraksi minyak bumi itu apa? Itu tuh komponen penyusun minyak bumi. Ya, secara umum terdiri dari alkana, sikloalkana, alkena, dan senyawa aromatik. Proses pembuatan dari minyak bumi ini juga membutuhkan proses yang sangat lama loh. Iya, soalnya kita harus tunggu jasad hewan atau tumbuhan yang hidup berjuta tahun yang lalu yang udah terkubur di dalam tanah. Terus, jasad tersebut juga harus diproses selama bertahun-tahun untuk mengendap di dasar laut sehingga menghasilkan bintik minyak gas. Bintik minyak dan gas tersebut baru akan terakumulasi di batuan kedap dan akhirnya menjadi deposit minyak bumi. Bener, buat proses pemisahannya juga ada lumayan banyak loh. Iya, ada destilasi, cracking, reforming, polimerisasi, dan treating. Wah, macam-macam ya. Kalian tahu kan kalau minyak itu terbuat dari berbagai hidrokarbon. Nah, kalian tahu nggak sih ada 2 jenis pembakaran? Tahu dong, pertama pembakaran sempurna. Contohnya senyawa hidrokarbon plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, kalau yang tidak sempurna, contohnya senyawa hidrokarbon plus O2 menjadi CO plus H2O. Buat sifat hasil pembakaran juga ada 3, CO2, CO, dan partikel karbon. Terus hubungannya dengan keadilan energi apa? Nah, di sini akan ada reaksi endotherm dan exotherm. Reaksi endotherm itu reaksi kimia yang menyerap energi dari sekitarnya, yaitu energi dalam bentuk panas. Kalau exotherm, kebalikannya. Nah, contohnya reaksi exotherm ini adalah pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas. Terus, hubungannya sama ke abad 21 itu apa sih? Banyak seperti yang kita ketahui, asap itu kan bisa berdampak negatif bagi bumi kita. Nah, asap itu muncul karena ada pembakaran hidrokarbon, baik sempurna ataupun tidak. Gas-gas yang dikeluarkan seperti CO2 dan CO ini bisa berdampak buruk. CO2 bisa menyebabkan kenaikan suhu yang kemudian meningkatkan global warming, sedangkan CO bisa menyebabkan sesak nafas dan penyakit respirasi lainnya yang menyebabkan kematian. Oh, kalau gitu di abad ke-21 kita bisa ngapain sih untuk mengurangi dampak negatifnya? Kita bisa coba untuk menggantikan mobil bensin dengan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan, karena ia mengurangi emisi CO dan CO2. Kita juga bisa coba mulai dengan membatasi frekuensi mengemudi kendaraan bermotor. Contohnya, kalau mau pergi ke tempat yang berjarak dekat, bisa mengendarakan sepeda atau jalan kaki aja. Dengan cara-cara seperti itu, kita bisa mengurangi dampak-dampak negatif yang timbul di abad ke-21. By the way, berkaitan dengan minyak bumi, aku dengar ada banyak banget nih penambangan minyak bumi ilegal karena oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Iya, aku juga dengar begitu. Masih banyak juga kan yang belum ditangkap. Iya, kayaknya hukum di Indonesia masih perlu banyak perbaikan deh. Kalau gitu, yang perlu diperbaiki itu pengadilan negeri, bukan sih? Iya deh kayaknya. Bentar, kamu masih kurang ngerti nih apa sih perbedaan pengadilan HAM sama negeri? Masa kamu nggak tahu? Tahu lah, cuman kurang ngerti doang. Pengadilan HAM itu pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kalau pengadilan negeri?
Kalau pengadilan negeri itu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Ada juga nih peradilan tinggi negeri yang biasanya di provinsi. Kalau gitu, contoh-contoh kasus itu kayak gimana sih? Untuk kasus pengadilan HAM itu kayak kasus Abe Pura sama tragedi Semanggi. Weh, keren. Gak nyangka. Berat banget kasusnya. Kalau pengadilan negeri gimana? Kalau pengadilan negeri itu biasanya kayak terorisme, korupsi, narkoba, pelecehan, pembunuhan, masih banyak lagi deh. Wah, banyak juga ya. Bentar deh, setelah dipikir-pikir, kayaknya masih banyak banget deh kasus kriminal yang masih dibiarin lolos gitu aja. Ada nggak sih usaha yang pemerintah lakukan untuk menyesuaikan pengadilan ini pada abad 21? Adalah, gimana sih? Pas 27 Desember 2018, Mahkamah Agung ada melaksanakan refleksi akhir tahun loh. Oh, itu yang mereka ngomongin tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan peradilan ya? Oh, yang itu. Kendalanya kayak lambatnya penanganan perkara yang kurang akses keadilan. Benar, salah satu lagi yaitu masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Kalau gitu gimana cara ningkatin hukum Indonesia untuk abad ke-21? Nah, untuk ngurangin masalah-masalah kayak tadi, aparat hukum harus dibuat lebih tegas supaya mereka yang melakukan tindakan kriminalitas langsung dihukum dan mereka langsung jera untuk melakukan hal tersebut lagi. Juga orang-orang yang mengurus pengadilan hukum dan negeri serta rakyat Indonesia baik muda ataupun tua harus menerapkan sifat toleransi dan non-diskriminatif. Sehingga hukum di Indonesia akan bersifat lebih adil, non-diskriminatif, dan dipercaya oleh seluruh bangsa dan negara, kan? Iya, begitu. Aku sekarang nggak penasaran nih kenapa hukum kita bisa kayak gini. Kan hukum kita berkaitan erat sama pemerintah. Kok pemerintahan kita bisa kayak gini ya sekarang? Nah, kalau itu salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari sejarah kolonialisme dari Belanda. Emangnya kolonialisme itu apaan sih? Kolonialisme ada pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar ketentuan yang tidak boleh dilampaui negaranya. Selain kolonialisme, ada yang lain nggak? Ada juga imperialisme. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Terus emang ada perbedaannya? Ada dong, secara umum perbedaannya ada di awal, ada di target, dan masih banyak lagi deh. Kalau awalnya kolonialisme muncul pada abad ke-15, sedangkan imperialisme pada zaman Romawi. Kemudian, targetnya kolonialisme adalah untuk menguasai bidang perdagangan, dan sedangkan imperialisme itu menargetkan individunya. Oh, banyak banget ya perbedaannya. Nggak sampai situ aja, imperialisme masih dibagi lagi jadi dua, yaitu kuno dan modern. Kalau kuno dan modern itu bedanya apa? Kalau kuno itu, mereka didorong dengan 3 tujuan. Ada gold, glory, dan gospel. Sedangkan modern didorong oleh ketujuan ekonomi. Oh, begitu ya ternyata perbedaannya. Sampai sekarang masih ada nggak sih peninggalannya? Oh, aku tahu nih. Kalau peninggalannya, ada beberapa di berbagai bidang. Ada di bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, bener tuh. Contoh dari sosial budaya, salah satunya dapat dilihat pada gedung Museum Fathahillah. Gedung ini dibangun pada 1707 hingga 1710. Oh gitu. Jadi hubungan kejadian ini sama abad ke-21 tuh apa sih? Menurut aku, melalui kejadian ini seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia semakin cinta akan tanah air kita. Melalui kejadian ini, kita tahu seberapa sulitnya masa penjajahan dulu, seberapa dipergunakannya kita sebagai rakyat Indonesia, dan seberapa hebatnya perjuangan para pahlawan kita dulu. Oleh karena itu, meskipun kejadiannya sudah lampau, kita tetap harus menghargai usaha para pahlawan kita dengan menumbuhkan sikap patriotisme dan cinta Indonesia di abad ke-21. Kalau kita bandingkan dengan masa lalu, dilihat dari sejarahnya udah beda banget ya sama sekarang, dari segi teknologi, fasilitas, dan hal-hal lainnya. Iya ya, sekarang tuh udah banyak banget produk-produk inovatif. Nah, kita mau kenalin nih produk inovasi yang telah kami rancang dan rakit, serta sangat berguna di abad 21 ini, yaitu ET Broom. Oh, ET Broom. Susah nggak sih buatnya? Nih, aku tunjukin ya cara buatnya. Ngapain sih ET Broom dibuat? Bukannya udah ada sapu konvensional. Iya, tapi ET Broom ini dapat bekerja secara ideal pada beberapa bidang yang tidak bisa diraih sapu biasa. Karena ET Broom ini juga bersifat otomatis, produk ini juga bisa dikatakan seperti gabungan dari sapu konvensional dan vacuum cleaner yang berukuran mini. Kami memutuskan untuk membuat produk ini karena kami menyadari bahwa salah satu hal yang dijunjung tinggi di abad ke-21 adalah produktivitas.
Nah, untuk menunjang produktivitas dibutuhkan lingkungan kerja yang kondusif dan juga higienis. Dengan terciptanya Itibrum, produktivitas dapat ditingkatkan melalui pembersihan ruang kerja secara efektif, sehingga membuat sebuah ruang lingkup yang kondusif. Bahan Itibrum ramah lingkungan nggak sih? Ramah dong, kan bahan utamanya kardus bekas. Jadi cocok banget untuk di abad ke-21 ini, di mana udah ada banyak banget sampah-sampah dan alat elektronik yang tidak ramah lingkungan. Cara makanya gimana sih? Ada demonstrasinya nggak? Pastinya ada dong. Ini adalah Itibrum. Itibrum atau Electronic Tidy Broom merupakan sebuah produk inovasi yang kami rancang untuk meningkatkan efisiensi dan juga praktikalitas pada aspek kebersihan. Secara general, Itibrum merupakan sebuah sapu elektrik yang dapat bekerja secara ideal pada bidang yang dapat atau tidak dapat diraih pada sapu konvensional. Wah, keren juga ya produknya. Kira-kira kalau dijual laku nggak ya? Dan bisa untung nggak nih? Gimana cara cari taunya? Cobain deh kita cari biaya minimum yang harus dikeluarkan kalau emang kita mau memproduksi produk ini setiap harinya. Nah, cari biaya minimalnya gimana ya? Coba deh kita pakai program linear. Hah? Apa itu program linear? Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Jadi hasilnya itu kita mencari biaya minimumnya ya? Bener banget, kita minimum butuh 25 komponen elektronika dan 10 bahan setiap harinya. Oh, kalau nggak salah toko A sama B jual itu deh. Benar, mereka tuh jual. Toko A jual 20 komponen elektronika dan 30 bahan lainnya setiap hari. Sedangkan toko B cuma jual 15 dan 5. Harganya itu berapa ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah, harga barang mereka sama. Komponen elektronika 25.000, sedangkan bahannya 20.000. Oh, kalau udah gitu diapain lagi sih? Nih, kita buat syaratnya dulu. Misalkan X itu toko A dan Y itu toko B. Pertama, kita buat sumbu X dan Y lebih dari 0. Itu biar hasil grafiknya nggak minus kan? Benar, setelah itu kita buat pertidaksamaan 20X plus 15Y lebih dari atau sama dengan 25. Soalnya, toko A menjual 20 komponen elektronika dan toko B cuma 15. Sedangkan kita tuh cuma butuh 25. Oh, kalau kayak gitu jangan lupa buat pertidaksamaan 30X tambah 5Y lebih dari sama dengan 10. Selanjutnya, kita buat fungsi tujuannya itu 25.000X ditambah 20.000Y. Karena masing-masing toko menjual komponen elektronika dan bahannya masing-masing Rp25.000 dan Rp20.000. Jadi, hasil seperti ini kan? Iya, bener. Jadi dilihat dari grafik, biaya minimum yang dikeluarin itu adalah Rp31.250. Aku tuh kemarin denger-denger ya, toko A sama toko B tuh stoknya turun dan cuma bisa jual setengah dari stok biasanya. Oh, itu kita pakai cara dilatasi. Hah? Diatasi? Dilatasi itu transformasi geometri yang mengubah ukuran benda tanpa mengubah bentuknya. Dan itu tuh dipengaruhi oleh M. M itu faktor skalanya. Oh, jadi gara-gara itu cuma bisa jual setengah. Artinya bidangnya diperkecil menjadi setengah dari bentuk awalnya kan? Iya, benar. Seperti itu. Nah, sekarang gimana cara hitungnya? Pertama, kita misalkan stok toko A berwarna merah dan stok toko B berwarna biru. Kita buat titik toko A di mana mereka mempunyai barang A di 2,3, B di 4,2, C di 4,4, dan toko B yaitu D di 5,5, E di 7,3, dan F di 7,5. Habis itu, baru kita kali setengah ke masing-masing titik, kan?
Benar, dikali setengah ke masing-masing angka di dalam titiknya. Jadi nanti hasilnya kita bakal dapet A aksen sama dengan 1,1,5, B aksen sama dengan 2,1, C aksen sama dengan 2,2, D aksen sama dengan 2,5,2,5, E aksen sama dengan 3,5,1,5, dan terakhir F aksen sama dengan 3,5,2,5. Ngomong-ngomong tentang toko dan penjualan, tetangga aku yang punya toko elektronik tiba-tiba kemarin meninggal tahu gara-gara penyakit jantung. Kalian tahu nggak? Ya, katanya dia kena penyakit jantung namanya astero apa lah gitu. Stero? Hah? Osteoporosis? Ngaco banget, itu mah osteoporosis, penyakit tulang. Ih, apa ya namanya ya? Oh, aterosklerosis. Itu kalau nggak salah ada hubungannya sama saraf juga bukan sih? Ngawur, itu mah sklerosis. Oh, fix kali ini aku bener sih. Aterosklerosis itu yang salah satunya disebabkan oleh gangguan sistem peredaran darah kan? Fix aku bener. Genius kan? By the way, serius deh. Aterosklerosis itu penyebabnya apa sih? Sebenarnya penyebabnya itu belum diketahui secara pasti. Penyakit ini bisa diketahui saat terjadi kerusakan pada lapisan dalam arteri. Kerusakan ini tuh karena kolesterol tinggi dan tekanan darah yang tinggi. Begitu. Gejalanya apa aja sih emangnya? Gejalanya itu bisa berupa nyeri dada yang berat, yang disertai dengan sesak nafas, mual, kecapean, pingsan, bahkan kematian kayak si Om itu. Ah, pantes. Katanya juga faktornya dari diabetes ya? Iya, sebenarnya ada banyak faktornya sih, seperti diabetes, kadar kolesterol tinggi dalam darah, obesitas, kebiasaan ngerokok, dan tekanan darahnya tinggi. Gitu ya. Aku bahkan baru tahu kalau sebenarnya penyakit jantung itu bisa dipengaruhi diabetes juga. Diabetes tuh ada hubungannya sama sistem peredaran darah nggak sih? Diabetes itu penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri kadar gula darah yang tinggi. Kalau diabetes yang nggak kekontrol, bisa timbul komplikasi yang membahayakan nyawa. Jadi sebenarnya ada hubungannya sih sama sistem peredaran darah. Oh, jadi faktor penyebabnya kira-kira apa aja sih? Soalnya aku sering tuh lihat orang-orang kena diabetes. Ada 2 tipe diabetes sih. Biasanya kalau diabetes tipe 1 itu salah satu anggota keluarga itu punya riwayat diabetes tipe 1. Nah, tapi kalau misalkan tipe 2 itu salah satunya itu hipertensi sama usia. Kalau gejalanya ada apa ya? Ada sering haus, sering buang air kecil, terus sering merasa lapar, masih banyak lagi deh. Jadi kira-kira salah satu cara yang paling gampang untuk mencegah semua penyakit tadi itu apa ya? Ya olahraga lah. Gerakan pemanasan ini bertujuan untuk meregangkan sendi peluru. Gerakan ini dilakukan dengan kedua lengan diregangkan dan kemudian diayunkan pada kaki yang berlawanan. Gerakan dilakukan untuk 30 detik. Pemanasan ini dilakukan untuk meregangkan anggota tubuh bagian atas. Dan peregangan ini dilakukan dengan cara menarik pergelangan tangan bagian kanan dan kiri secara bergantian. Pertangan ini dilakukan selama 15 detik. Untuk latihan daya tahan, kelompok kami memilih untuk lari di treadmill. Dengan durasi 10 menit, fungsi ini untuk meningkatkan daya tahan paru dan jantung. Gerakan squat adalah salah satu gerakan yang baik untuk melatih tubuh bagian bawah dan inti otot. Squat ini dilakukan dengan set 2-3 kali dengan repetisinya 10-15 kali. Untuk latihan kekuatan, kami melakukan up and down plank. Up and down plank sini dilakukan untuk melatih otot tangan agar bicep dan tricepnya bisa mengencang. Latihan ini dilakukan dengan 3-6 set dengan repetisi 10-12. Gerakan pendinginan ini dilakukan untuk meregangkan otot lengan. Pertama, saya meletakkan siku tangan kanan di belakang kepala dan kemudian meletakkan tangan kiri di atas siku. Gerakan dilakukan untuk 15 detik untuk masing-masing siku. Gerakan pendinginan ini meregangkan otot tubuh bagian atas. Di sini saya melakukannya dengan cara mengaitkan kedua tangan dan mengangkatnya hingga di atas kepala, kemudian menariknya ke arah samping. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 hingga 15 detik per sisi. Ini contoh olahraga yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Terus hubungannya sama abad ke-21 ini apa sih? Dengan olahraga, kehidupan kita di abad ke-21 ini sangat terbantu. Karena dengan olahraga dapat dipastikan bahwa kesehatan kebugaran lebih terjaga. Apalagi selama pandemi ini, kita banyak banget distraksi yang membuat kita susah fokus. Nah, olahraga ini bisa meningkatkan konsentrasi sehingga membuat kita lebih fokus lagi. Oleh karena itu, dengan olahraga, produktivitas kita di abad ke-21 ini akan lebih meningkat lagi.
Tahu nggak sih, di abad 21, olahraga doang nggak cukup untuk membuat kita produktif sampai bisa bersaing dengan teknologi. Ya, kemarin aku baca tentang pengembangan diri untuk bersaing dengan teknologi. Apalagi di abad 21 ini sangat menantang, kan? Iya, menantang banget. Kita udah mulai kalah dengan teknologi-teknologi yang sangat maju ini. Kayaknya aku juga pernah baca tentang itu deh. Ada teks prosedurnya nggak? Iya, itu kan yang aku kirim di grup. Yang mana sih? Oh, yang ini. Iya, bener itu. Aku kirim karena menarik banget. Gimana sih langkah-langkahnya? Jelasin ulang dong. Yang pertama itu, kita harus fokus dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi itu maksudnya kita harus fokus terhadap satu hal dulu kan, supaya berhasil. Benar banget. Jadi kita tidak akan goyah atau terdistraksi akan hal yang lainnya. Nah, yang kedua itu, kita harus bisa mengelola waktu dengan baik. Waduh, itu bukan aku banget sih. Aku masih kalap dengan waktu kalau udah main HP. Nah, itu yang buat kita kalah banget sama robot AI. Soalnya mereka udah diatur, sehingga dia itu tuh tepat waktu. Ketiga, kita harus mencari inspirasi. Kita nggak mau stuck di satu hal doang kan? Bener banget. Buat cari inspirasi di abad 21 tuh gampang banget. Soalnya udah ada banyak sumber yang bisa kita manfaatkan. Contohnya dari internet. Terus langkah keempat ini gimana sih? Keempat ini menarik sih. Di sini tertulis untuk tidak berhenti belajar. Zaman sekarang ini itu tuh anak muda seperti kita itu banyak banget yang putus asa jika sudah gagal. Benar banget. Aku sering lihat di sosmed, banyak yang unggah cerita putus asa karena mereka gagal. Kalau menurut aku ya, langkah kelima ini paling menarik. Soalnya di sini ditulis menghadapi rasa takut. Soalnya aku pribadi masih takut untuk melangkah ke depan. Takut berisiko tinggi. Iya, aku juga takut ke depannya lebih buruk dari yang sekarang dan lebih rugi daripada yang sekarang. Ya, kalau menurut aku pribadi sih, kalau ingin sukses, kalian semua harus berani mengambil resiko dan menghadapinya. Iya sih. Terus yang kelima apa? Keenam itu adalah bertindak cepat. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bertindak cepat agar tidak tertinggal oleh robot AI. Aku masih sering banget nih menunda-nunda pekerjaan yang ada karena masih malas. Makanya, agar tidak tertinggal, kita harus berubah untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang ada. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Bener tuh yang terakhir. Ketujuh adalah berpikir kritis dan positif. Maksudnya apa tuh? Robot AI itu berpikir dengan sangat cepat, bahkan melebihi manusia. Jadi kita harus mengasah pikiran kita agar tidak tertinggal jauh. Caranya gimana sih? Caranya, kita bisa berpikir dengan melihat perspektif orang lain. Kita tidak hanya melihat kesuksesan orang tersebut, melainkan juga melihat usaha mereka untuk meraih kesuksesan tersebut. Wah, kerennya langkah-langkahnya. Jadi kita harus sama-sama berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di abad ke-21 yang tidak kalah bersaing dengan teknologi. Nah, teman-teman, ini semua dari kita mengenai abad ke-21, baik dari segi tantangan maupun solusi. Nah, benar banget nih. Boleh banget kalian lakuin ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, meskipun di abad ke-21 ini banyak banget tantangannya, kita tetap harus semangat melawan tantangan tersebut. Jangan sampai kita kalah bersaing dengan teknologi-teknologi yang ada. Teknologi-teknologi tersebut seharusnya menjadi batu loncatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di abad ke-21. 1, 2, 3. Terima kasih.